Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statika oleh IMS FTUI 2021. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai resultante dan titik tangkap gaya. Selamat belajar! Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal statika tentang mencari resultante gaya. Selamat belajar! Jadi pada soal ini, ada sebuah bendungan yang menerima gaya dari tekanan air dan juga dari berat beton. Kita di sini diminta untuk mencari resultante dan titik tangkap dari kedua gaya tadi. Nah, agar lebih mudah, kita gambarkan free body diagram terlebih dahulu. Selanjutnya, kita breakdown gaya-gaya apa saja yang bekerja pada bendungan. Pertama dari tekanan air. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa air akan memberikan distributed load pada sisi miring di atas sini dan juga sisi tegak yang di bawah. Pada segitiga atas, kita bisa misalkan gaya yang bekerja itu adalah F1. Untuk bagian bawah, karena bentuknya ini trapesium, akan lebih mudah bila kita membaginya menjadi dua daerah, yaitu persegi panjang dan segitiga. Lalu kita misalkan lagi, dari persegi panjang ini akan menghasilkan F2, dan dari segitiga menghasilkan F3. Selain dari tekanan air, bendungan juga menerima gaya dari berat beton. Nah, agar mudah, kita bisa bagi beton ini menjadi tiga daerah, seperti pada gambar, dan ketiga daerah ini masing-masing akan menghasilkan gaya berat atau W. Selain itu, kita juga harus menentukan perjanjian tanda. Di sini gue ngambil gaya ke kanan dan ke atas itu positif, dan momen yang berlawanan jarum jam itu positif. Selanjutnya, ketika FBD sudah jadi, kita hitung berapa besar dari masing-masing gaya mulai dari F1. Karena F1 ini merupakan distributed load berbentuk segitiga, maka cara mencarinya itu setengah dikali alasnya ini dia 34 kN per meter persegi, dikali tinggi. Tinggi ini bisa kita cari dengan Pitagoras, jadi didapat tingginya itu setengah akar 58, dan dikali juga dengan lebar bendungan 6 meter. Maka didapat S1 sebesar 51 akar 58 kN. Nah, karena S1 ini dia arahnya miring, akan lebih mudah bila kita urai S1 ini menjadi S1X dan S1Y. Dari gambar terlihat bahwa F1X itu sama dengan F1 sin theta sama dengan 51 akar 58, sin itu depan per miring, jadinya 3,5 per setengah akar 58. Jadi dapat F1X sebesar 357 kN. Untuk F1Y-nya, itu nanti didapat dengan mengalihkan F1 dengan cos theta, 51 akar 58 dikali 1,5 per setengah akar 58. Nanti didapat F1Y sama dengan 153 kN. Kemudian kita cari F2. F2 sama dengan alasnya ini dia 34 kN per meter persegi, dikali tinggi, tingginya 2,5, dikalikan dengan lebar. Jadi dapat F2 sama dengan 510 kN. Untuk F3 cara nyarinya sama kayak F1, jadi setengah dikali alas, alasnya yang ini, berarti dia 60 dikurang 34, yaitu 26, dikali dengan tinggi, tingginya dia 2,5, dan lebarnya 6. Maka didapat F3 195 kN. Berikutnya kita mencari gaya berat. Gaya berat itu didapat dengan mengalihkan massa jenis dikali volume dikali percepatan gravitasi. Maka W1 itu sama dengan massa jenisnya 2400 kali volume, karena dia bentuknya balok, berarti alasnya 2, kali tingginya itu 3,5, dan lebarnya 6, dan dikali gravitasi 10. Didapat W1 sama dengan 1008 kN. Untuk W2, itu berarti 2400
dikali volumenya setengah kali alas segitiganya itu 1,5, tingginya 3,5, lebar 6, dan percepatan gravitasi 10, didapat W2 378 kN. Sedangkan untuk W3, itu dia berarti 2400 kali alasnya 3,5, tinggi 2,5, lebar 6, dan gravitasi 10. Maka W3 sebesar 1260 kN. Sekarang kita udah dapat nih besar dari masing-masing gaya. Selanjutnya kita cari sigma Fx dan sigma Fy. Di sigma Fx di sini itu adalah minus S1x karena dia arahnya ke kiri, dikurang F2, dikurang F3. Nanti didapat sigma Fx ini sama dengan minus 1062 kN. Sedangkan untuk sigma Fy-nya itu adalah minus W1 karena dia ke bawah, minus W2, minus W3, dan minus F1Y. Nanti didapat Fy sama dengan minus 2799 kN. Setelah kita dapat sigma Fx dan sigma Fy, kita dapat mencari besar resultan dengan rumus ini. Maka R nanti adalah akar dari sigma Fx kuadrat, yaitu minus 1062, ditambah sigma Fy kuadrat. Jadi dapat besar R itu 2993,7 kN. Berikutnya, untuk mencari titik tangkap pada soal 1B, pertama-tama kita harus mencari sigma mx dan sigma my. Sigma mx merupakan jumlah momen yang dihasilkan oleh gaya-gaya horizontal terhadap titik 0,0. Nah, gaya horizontal itu ada S1x, ada F2, dan F3. S1x akan menghasilkan momen sebesar S1x dikali dengan gaya atau jarak terdekat. Jarak terdekatnya itu berarti dari sini ke sini. Yang sebesar 2,5 ditambah 1/3 dikali 3,5. Kenapa 1/3 dari 3,5? Pada distributed load yang berbentuk segitiga, gaya atau beban akan terpusat di 1/3 panjang. Jadi dari alas ini sampai ke F1, ini merupakan 1/3 dari sisi ini. Sesuai dengan prinsip kesebangunan, karena S1 ini berada di 1/3 sisi miring, maka S1x dari alas itu 1/3 dikali 3,5. Sedangkan S1y ini dari sisi tegaknya itu adalah 2/3 dikali 1,5. Makanya di sini F1x itu dikalikan dengan 2,5 ditambah 1/3 kali 3,5. Selain F1x, ada F2 yang menghasilkan momen positif sebesar F2 dikali jarak terdekatnya, yaitu setengah dari 2,5. Dan ada F3 yang menghasilkan momen sebesar F3 dikali 1/3 dikali 2,5. Karena ingat, pada segitiga, sentroidnya akan terletak di 1/3 tinggi segitiga. Maka hasil dari sigma mx ini adalah sebesar 2109 kN. Setelah dapat sigma mx, kita cari sigma my atau jumlah momen yang dihasilkan gaya vertikal, yaitu ada F1y, W1, W2, dan W3. Maka sigma my sama dengan min W1 dikali jarak terdekatnya, yaitu 1 meter, dikurang W2 dikali jarak terdekatnya, yaitu 2 ditambah 1/3 kali 1,5, dikurang W3 dikali 3,5/2, dan dikurang S1Y kali 2
kali 2 ditambah ini 2/3 dari 1,5. Maka didapat sigma MY sama dengan minus 4.617 kN meter. Kalau udah nyari sigma MX dan sigma MY, selanjutnya kita mencari panjang X atau panjang lengan gaya FY. Panjang X ini sama dengan mutlak dari sigma MY per sigma FY. Nanti dapat hasilnya adalah 1,649 meter. Panjang G itu sama dengan MX per FX. Hasilnya adalah 1,985 meter. Nah, sekarang kita udah tahu nih panjang X dan Y berapa. Tapi kita nggak bisa langsung bilang bahwa titik tangkap resultannya itu di 1,649,1,985. Kenapa? Karena 1,649 ini merupakan panjang si X aja. Kita nggak tahu nih apakah si X ini ada di sumbu X positif atau di X negatif. Maka dari itu, kita harus lihat arah gaya dan arah momennya. Kita tahu bahwa FY arahnya itu ke bawah. Jika FY berada di kanan titik 0,0, FY akan menghasilkan momen negatif, yaitu yang searah jarum jam. Jika FY berada di sebelah kiri, FY akan menghasilkan momen positif. Karena kita tahu momen yang dihasilkan FY itu negatif, maka dapat kita simpulkan bahwa FY berada di kanan sehingga nilai X positif. X itu sama dengan positif 1,649 meter. Habis itu kita lihat Fx. Kita tahu nih Fx itu arahnya ke kiri. Jika Fx ini ada di atas titik 0,0, Fx akan menghasilkan momen yang berlawanan jarum jam atau positif. Jika Fx berada di bawah titik 0,0, Fx akan menghasilkan momen negatif. Dari perhitungan sebelumnya, kita tahu bahwa momen yang dihasilkan Fx itu positif. Berarti Fx ini berada di atas sehingga nilai Y juga positif. Maka titik tangkap dari resultan gaya itu adalah 1,649 meter, 1,985 meter. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!